Hai. Ini sekarang kita mau ngajak teman-teman untuk melihat istilahnya kalau Jawa itu napak tilas. Kita banyak bercerita, ya banyak tempat-tempat yang kita nilai punya nilai sejarah, yang tempat-tempat yang kita pikir punya nilai sejarah buat kita. Ya. Dari sejak sebelum rekaman sampai kita menjadi seperti ini gitu. Jadi setelah ini kita bakal ngeliat tempat-tempat itu. Dan kita semua akan menjadi host buat kalian. Ikutin aja, oke? Rumah kontrakan saya yang dulu. Dulu di sini tuh ada tulisan-tulisan, terus waktu aku lagi tur pulang-pulang udah dicat. Jadi semua padahal aku dari lagu itu aku tulis di tembok sini semuanya sampai penuh gitu. Cuman aku pulang tur gitu udah dicat sama mamaku dan itu hilang semua. Siapa lah ya? Gosok nih, duduk sambil main gitar, sambil lihat sawah. Terus kalau ada anak-anak SMA di situ digodain. Terus kalau aku ngangkutin jemuran, digodain. Terus sekolahan di situ. Orang-orang biasanya katanya nama Sheila itu dari mana segala macam. Waktu aku pertama ketemu Adam itu kan jadi kita punya kenalan, sama-sama kenalan, namanya Sheila. Terus waktu pertama kenalan tuh Adam tuh datengin aku. Dia udah tahu kalau aku Eros. Aku satu sekolah sama Sheila. Adam dulunya juga satu sekolah sama Sheila. Terus dia tuh datengin ke aku bukan Adam apa-apa, tapi dia bilang temennya Sheila ya, temennya Sheila ya. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu tuh aku jadi kita jadi putusin aja, wah dulu aku pertama ketemu kamu tuh kata-kata yang kamu ucapin pertama tuh Sheila. Jadi kenapa nggak pengen kasih nama Sheila kan? Nah terus ini KTP-nya. Oke, ini Sheila. Jangan Seven diambil dari sini. Jadi kita mau terima kasih sama ibu yang satu ini, dan inilah Sheila. Jadi nama Sheila Seven yang ada sekarang itu diambil dari orang ini. Terima kasih buat ibu satu ini. Seharusnya saya bayar royalti, tapi karena dia bayar, jadi saya cuma bayar kaset tiap tahun. Iya, CD dan ya. Album ini aja nggak pakai kaset. Ya. Tiap tahun saya cuma bayar itu. Enak kan? Murah. Itu nanti milih. Iya, pertamanya sih kenal sama Adam. Dia tuh temen SD ku. Saya dulu satu kelas itu cuma kelas 6. Kelas 6-nya tok. Terus ya udah habis itu SMP, terus SMA, terus kelas 1-nya tuh satu kelas sama Eros. Ya kita satu geng gitulah istilahnya. Kita punya satu geng tuh orangnya berenam. Itu mana-mana selalu bareng kayak gitu. Ya itu, terus pada akhirnya aku tahu bahwa Eros tuh bikin band gitu, dan ternyata personil itu Adam, ternyata dia tuh teman SD ku, dan Duta itu sebenarnya kakak kelasku SD juga gitu. Sakti itu ya baru dikenalin waktu SMA itu, dan Anto ya menurutku ya mereka tuh band yang bener-bener down to earth gitu. Jadi ya aku lihat perbedaan dari dulu mereka sampai sekarang tuh ya nggak berubah gitu. Jadi ya, dan mudah-mudahan nggak akan berubah gitu. Jadi tetap orang-orang yang dulu, yang tetap sifat yang dulu. Ya, dulu di sini yang pertama kali kenalin nih yang main gitar Eros. Aku di sini belum mandi pagi-pagi. Ya nggak pagi banget sih, jam 10-an, jam 11-an lah. Adam datang sama Eros sama Sakti. Aku dikenalin di Eros sama Eros di sini. Nah, sama anak-anak sih biasanya kalau di sini lebih sering, kalau lebih lama nongkrongnya tempat Adam. Ya ini dulu rumahku, rumah bapakku. Aku dulu tinggal sini. Ini saya cari Blok D 13. Terus
ya, anak-anak juga sering kesini. Kita dulu sering kumpul-kumpul. Ya, ya. Kita ya sebenarnya sih banyak kegiatan di sini. Kita sering main gitar lah, main ini semuanya. Cuman yang bersejarah buat Sila itu sebenarnya dulu aku, Eros, Sakti itu kita ngerancang stiker pertama buat Sila Gang. Ya kita ini aja iseng-iseng nulis kayak plakat pada tanggal segini, jam segini, berdiri band namanya Sila Gang, anggotanya siapa tanda tangan waktu itu. Cuman terus ada juga desain stikernya, plakatnya nggak tahu sekarang gimana. Iya, itulah. Jadi pertama kali aku kenalan sama, kedua kali aku kenalan sama Eros udah ke rumahku sama Sakti, kita main gitar di sini. Udah. Ini zamannya perayaan 17 Agustus kemerdekaan Indonesia. Anak-anak sini, aku Adam sama anak-anak sini yang gambar-gambar gini, sebenarnya ada lampu-lampu. Ini tokoh-tokoh yang ada di sini nih, anak-anak yang ada di sini semua. Ini salah satunya saya ini, bertai lalat. Tuh, ini dia. Dari Belanda. Dari Belanda tapi di situ. Dulu ini deketan banget sama rumahnya Eros itu. Jadi aku pertama kali ketemu Eros, saudaranya Eros tuh ternyata temanku gitu, temanku SMP. Sekitar berapa meter ya, nggak begitu jauh dari rumah Eros yang dulu biasanya aku sama Adam, sama Eros, sama Duta, sama Anton segala macam kalau bisa mau berangkat main gitu ya, mau main di SMA 4 misalnya, main di SMA 6 misalnya, sebelum berangkat ke sana ngumpul di sini dulu. Terus ntar kalau misalnya habis pulang main kemalaman terus pada tidur di kamarku. Biasanya pada duduk-duduk di sini. Udah ngobrol-ngobrol dari nggak mutu sampai yang bermutu. Ini kamarku. Biasanya ya kalau dulu udah pernah tidurnya lagi bolong. Jadi kalau pas lagi pulang tur segala macam capek, kalau rasanya di rumah tuh rasanya enak banget. Aku bikin lagu buat yang album ketiga ini juga di sini. Jadi pas lagi aku duduk-duduk di sini, Eros datang terus, halo Sak, wah, terus nih aku punya lagu. Nah, waktu itu lagunya apa? Anugerah, terus Anugerah Terindah sama This For My Mom. Nah, aku main di genteng di sini sih. Di situ tuh. Nah, biasanya aku sama waktu itu kan karena Eros dekat rumah, itu Eros ada biasanya. Jadi suka kesini, genteng ini, terus kalau malam kan, terus senderan di genteng ini terus lihat kita. Halo. Nah, sekarang kita ada di Ken Studio, tempatnya Silon Seven pertama kali buat latihan-latihan sama misalnya kalau kita dulu waktu SMA mau ikut festival, mau ikut latihan-latihan buat tour, latihan-latihan buat bikin demo segala macam, masih kebanyakan kita latihan di sini. Di Jalan L nomor 343 Baciro, Jogja. Ya. Kayak konsep-konsep album pertama, kedua segala macam kita banyak di sini gitu. Malah kadang-kadang juga sampai sekarang pun kita masih kadang-kadang suka latihan di sini. Sevilla segala macam, Bila Kota di sampingku, terus pertama semuanya hampir kita kerjain di sini. Waktu latihan pertama tuh belum jadi masih bawain lagu-lagunya kayak Bon Jovi gitu-gitulah. Terus sewanya dulu di sini 12.000 2 jam ya. Kita lihat uang operator. Sini uang operator. Sekarang lagi ada yang latihan, tapi nggak masuk aja. Karena sekarang ada lagi
lagi ada yang latihan, jadi kita pelan-pelan. Aduh, satu-satu. Ayo balik. Mister Anto. Wah, Mister Anto. Ya, yang punya sendiri. Ini ya sering kasih konten sama kita. Oke. Thank you Mas Anta ya. Oke. Makasih Mas ya. Yuk. Ya, sekarang kita lagi di gedung tempat Silon Seven manggung untuk pertama kali di Balai Pamungkas. Kita manggung di sini waktu itu karena ada acara tutup tahun SMA 4 Yogyakarta. Iya, SMA-nya ini. Sama saya. Terus ya, jadi untuk bisa tampil di situ ada seleksinya. Jadi seleksi di studio Shaka di sana. Di Samirono. Jadi waktu itu yang diambil sekitar berapa band ya? Berapa band diambil? Ya itulah pertama kali Silon Seven ikut seleksi. Waktu itu masih Sheila Gang. Ikut seleksi, habis itu lulus seleksi, akhirnya main di gedung ini. Jadi kita ada teman juga backing sekaligus vokalis cewek. Waktu itu bawain yang vokalis cewek bawain Hand in My Pocket-nya Alanis Morissette, terus Keep the Faith sama Imagine-nya John Lennon. Sambutannya sih biasa aja sih. Maksudnya biasanya cuman ada sih yang tepuk tangan, tapi juga teman-teman sendiri. Jadi tapi ya disinilah pertama kali kita benar-benar berlima dari kita ngerasain berhadapan dengan audiens manggung tuh di sini, di tempat ini, di Balai Pamungkas, acara tutup tahun SMA Negeri 4 Yogyakarta. Ini Balai Pamungkas ini dekat terletak di dekat Kridosono, Stadion Kridosono, dekat SMP 5, dekat Telkom, dekat Kridosono, dekat kantornya Silon Seven yang sekarang. Sebenarnya kita hampir nggak bisa ikut seleksi karena kita udah minta mundur dari kita jadwal seleksi jam berapa, akhirnya kita minta mundur karena waktu itu si Anton itu jadi ini ada seleksi ini juga kita tahunya mendadak karena kita daftarnya belakang-belakang, sedangkan waktu itu kita belum sempat bilangin Anton. Waktu itu kita cuma ninggal pesen kalau nggak salah ya, ninggal pesen di rumahnya Anton, terus kita telepon ke rumahnya Anton pun Antonnya nggak ada di rumah. Tapi akhirnya nggak tahu waktu di saat detik-detik terakhir kita udah mau pulang karena kita udahlah nggak ada Anton, kita nggak jadi seleksi lah, udah mau pulang, udah mau naik motor, tiba-tiba Anton datang naik Tiger. Terus wah itu drummerku datang, aku ikut seleksi ya ini, akhirnya ikut seleksi dan akhirnya wow bisa manggung, keterima ya. Sekarang saya sedang berada di toko musik Diana, tempat dimana dari dulu tuh anak Sheila tuh pasti kesini kalau mau cari apa-apa. Cuman ada di sini soalnya. Mari kita lihat. Dari pertama kenalan tuh kalau mau beli apa-apa tuh di sini. Cuman kalau dulu lebih sering lihat-lihat, tapi kalau sekarang lebih sering kredit. Cerita apa ya? Ya kalau mau belinya di sini dapat diskon. Aku tadi 3 suara dulu 2 1 Oke para pemirsa, kita sekarang mau bayar dulu ya. Selamat datang di Kaliurang. Berapa Mas? 6 orang Pak. Buat kenang-kenangan. Wes Boleh Pak? Ya. Saya Pak. Oh, sekarang kita di kawasan Kaliurang di Wasmen ini. Di daerah bla. Dulu aku sama Sakti sama Anton kesini gara-garanya waktu itu sebelum kita berangkat ke Jakarta. Jadi ceritanya ada istilahnya ngecas batu, maksudnya istirahat sebelum ke Jakarta. Oke, mari kita tengok. Sudah ada wanitanya di dalam. Mari kita lihat. Ini dia. Kita lihat. Sudah ada wanitanya. Mas, Mbak.
Ya inilah kamarnya dulu. Jadi Inilah adalah kamar saat Eros mencari inspirasi Track Studi. saya mau kasih sesuatu rahasia. Tapi di sini nggak boleh pakai listrik. Yuk, cari muslim yang murah-murahan aja buat nggak pakai bawa cari inspirasi apa gimana. Terus kalau kamar yang di depan itu dulunya tuh 20.000, jadi kemahalan kan kamar mandi di dalam. Kita pakai yang 10.000. Dan dingin ya, rasa nggak sih? Masih alami. Hasilnya kedinginan. Dapat lagu apa? Nggak ada. Orang nggak boleh pakai listrik. Sekarang kita mau Bisa dulu terus ke depan dulu. lurus tempat kalau kita di sini kita makannya di situ. Ready for impact. Terjadi Tapi, turbulen ya. saudara-saudara bila nonton. Ini kemarin terus. Kalau kita di Kaliurang kita makan minum segala macam di sini. Sampai sekarang pun kalau kita janjian di Kaliurang kita makan minum pasti di sini. Anton, ambil Anton. Play Studio tempat kita akan bikin demo dari album pertama, album kedua. Oh ya, sini dulu tarifnya masih satu shift tuh bisa ya? Satu shift tuh 250.000. Jadi kita biasanya ngumpulin duitnya tuh dari apa namanya? Dari kalau menang festival terus main manggung di mana dapat bayaran kita kumpulin biasanya nggak kita pakai tapi buat bikin demo. Play Studio tuh tempatnya di Jalan Batian Jogja, pokoknya ntar Jalan Batian Play Studio tuh mesti orang ngerti. Oke para pemirsa, sekarang kita akan ke stasiun Lempuyangan kereta api. Dulu Sila, aku sama Adam mau nganterin demonya berangkatnya dari sini. Naik kereta ekonomi, tiketnya 15.000. Jogja Jakarta. Nah, dulu yang ini kacanya kan yang bisa ditutup. Jadi aku sama Adam kan pilih tempat duduknya yang di depan. Kenapa pilih duduk dekat depan, paling depan sini? Soalnya kan aku punya pendapat sama Adam, kalau duduknya paling depan nyampe Jakartanya cepet. Jadi dulu aku sama Adam duduk kan mau berangkat gitu, terus kan yang nganterin Sakti, naik mobilnya Sakti kan, si Saktinya tuh ada di luar pagar itu, Pagar yang luar. ya pagar yang luar itu. Dia nunggu sampai keretanya berangkat. Begitu dia berangkat dia dadah Sakti. Jadi dia nggak mau pergi kalau keretanya belum berangkat. Jangan. Oke, kita sudah mau berangkat. Ayo turun. Inilah mobil yang membawa anak-anak Silon Seven bersama manajernya ke Jakarta dalam rangka audisi dari Sony Music. Terus yang bawa adalah kakaknya Duta, namanya Mas Cacon. Hei Mas Cacon, hei. Nah, itu yang membawa. Itulah salah satu pahlawan Sela. Ini Mas Cacon. Saya mengantar rekan-rekan dari Sela on Seven pada waktu awal ya. Ya cuman ada trouble di jalan. Waktu itu bocor ban karena nabrak ngelindes rel. Kita waktu itu masih kecepatan tinggi, jadi jebol semua bannya 2. Isinya berapa ya? 8 orang. 8 orang. Di depan kakak sepupu saya sama Pak D ada 1. Jadi waktu kita berangkat, kita karena sering pecah ban, capek di jalan, akhirnya
mampir ke rumah Pak D di Bandung. Tuh barang-barang di belakang. Barang-barang di belakang, terus anak-anak di sini semua ini. Kita berenam di belakang, di sini 3. Di sini 3. Tukar-tukeran sih. Belakang. Aku Adam sama Mas Anton. Aku ada Mas Anton di belakang, terus Sakti, Eros sama Anton di sini. Jadi kita total kombini 8 orang berangkat waktu jam berapa ya? Sekitar jam 8. Terus kita bocor pertama itu sekitar jam daerah Gombong sekitar jam 12:30, 1. Akhirnya kita muter-muter cari, kebetulan sempat ganti. Ternyata ban serep yang dibawa itu nggak cocok sama ban ini. Jadi ban ini nih sampai ini, pelek ini nih sampai masuk karena nabrak rel yang terlalu tajam gitu. Rel keretanya. Jadi akhirnya kita mesti getok, untung aja nggak pecah. Adam kena tipu, ternyata ban dalam nggak tahu gimana, sampai Tasik bocor lagi. Saya di Tasik kita berhenti lagi, Tasik sekitar jam 10 pagi ya. Mau kita berhenti malam itu baru pergi lagi dari Gombong sekitar jam 3 ya. Jam 3-an gitu, terus jam 3, jam setengah 4 gitu, terus sampai Tasik sekitar jam 9, jam 10 itu bocor lagi. Sampai Jakarta malam ya Dam ya. Malam, berarti bisa dibilang perjalanannya sekitar 24 jaman lah sampai Jakarta. Akhirnya audisi dengan orang yang kumuh-kumuh ini. Akhirnya kita duet eksekutif. Ya. Jadi perjalanannya diganti. Jadi akhirnya kereta. Setelah kita audisi segala macam, ternyata ongkosnya diganti. Jadi untung aja, selamat ya. Beginilah, ini mobil yang pertama kali membawa Shilon Seven berlima datang ke Jakarta untuk audisi. Belum teken kontrak ya, baru audisi aja. Kita waktu itu audisi di depan orang Sony sekitar 10 laguan ya, 10 lagu. Selamat datang teman-teman Shilon Seven, Mas Turun, Mas Eros, Mas Anton drummer. Yang lainnya Iras juga selamat datang. Ini Radio Jeronimo. Dulu pertama indinya Shilon Seven tuh pertama yang muter tuh di radio ini, lagu kita. Yang bikin kita ke Jakarta tuh ya dari radio ini, soalnya kan di radio ini diputer terus orang-orang Jogja kan juga pada terima kan. Terus kita jadi percaya kalau orang Indonesia juga bisa terima. Jadi mari kita lihat ke dalam. Yan Sofyan. Oh ya, dulu kan di sini ada kuis namanya Burna gitu kan, yang minta lagu-lagu gitu loh, minta lagunya siapa, lagu siapa. Terus biasanya kita dari rumah nelpon sendiri sih, dari rumahnya ada minta lagunya Shilon Seven. Sila Geng dulu, Sila Geng. Ini dulu namanya Mas Tomo. Dia juga dari Cindi. Senyum dong. Ya begitulah teman-teman, ya kita sekarang sudah sampai akhir perjalanan napak tilas kita yang tadi. Ya sedikit banyak kalian tahu, kita bagi-bagi pengalaman. Semoga itu tadi bisa menjadi tempat buat kalian berinspirasi dan berkarya terus seperti kita. Ya terima kasih udah beli high clipnya, udah nonton VCD-nya. Terus ya kalau bisa beli CD dan kasetnya lagi ya. Kalau yang udah punya ya beli lagi, kalau yang belum punya beli. Terus nikmati musik Shilon Seven. Jangan beli produk bajakan. Karena jika kalian membeli produk yang asli, maka disitulah cerminan kepribadian dari masyarakat Indonesia, bahwa kita semua bisa hidup saling tolong menolong dan saling menghargai supaya kita bisa makan nasi. Terima kasih. Sampai jumpa.